الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masih membahas ucapan muallif rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, yaitu Imam Al-Barbahari rahimahullah, wahdhar sighar al-muhdatsat min al-umur fa inna sighar al-bid'ah ta'udu hatta tasira kabira. Hati-hati dengan perkara-perkara kecil dari muhdatsatil umur, karena sungguhnya sekecil-kecil bid'ah akan menjadi besar, akan menjadi tammatul kubra, akan menjadi petaka, bencana yang sangat besar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi al-ummah kana awwaluha saghiran yushbihu al-haqq. Kata muallif rahimahullah, demikian pula setiap kebid'ahan diada-adakan pada umat ini semua asalnya kecil, tetapi menjadi besar. Asalnya samar, yushbihul haqqa, menyerupai kebenaran. Dan biasanya fitnah ketika datang, yang pertama tahu adalah para ulama. Al-fitnah idza aqbalat arafaha al-ulama, wa idza adbarat arafaha al-juhala. Fitnah-fitnah ketika datang diketahui oleh para ulama. Tetapi kalau sudah mulai pergi, baru diketahui oleh orang-orang bodoh, oleh orang-orang awam. Dan demikianlah fitnah-fitnah muhdatsat, fitnah-fitnah dalam bentuk kebid'ahan kecil yang yushbihul haqqa, kata al-musannif, yang menyerupai kebenaran, ternyata berujung dengan bencana besar. Maka para ulama sejak awal sudah menyatakan hati-hati, ini adalah muhdatsah. Tapi mirip kebenaran? Bukan. Itu bukan kebenaran. Itu adalah muhdatsatil umur. Tapi bukankah itu sikap bijak? Itu bukan sikap bijak. Itu tamayyu'. Alhamdulillah. Para ulama tegak dengan kewajiban mereka, tegak dengan amanah yang dipikul oleh mereka, yaitu menerangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Maka perkara kebatilan walaupun sekecil apapun mereka ingatkan bahwa itu adalah muhdatsah. Walaupun yushbihul haq, mirip dengan kebenaran.
Faghtarra bidzalika man dakhala fiha. Karena kecilnya, karena samarnya, maka tertipulah siapa yang masuk di dalam perkara-perkara bid'ah yang kecil tadi yang menyerupai kebenaran. Thumma lam yastati' al-khuruj minha. Setelah masuk ke dalamnya, ternyata enggak bisa keluar lagi daripadanya. Fa'azumat wa sarat dinan yudanu biha. Akhirnya menjadi besar dan menjadi agama yang mereka berpegang dengannya. Fa khalafa as-sirat al-mustaqim. Akhirnya menyelisihi jalan yang lurus. Fa kharaja minal Islam. Maka keluar dari Islam. Alhamdulillah potongan pertama sudah kita terangkan dengan syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah sampai pada ucapan beliau, ucapan Shalal Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Qala wa li hadza lamma kana salaf afqahul ummah kanu ashadd hadaran min al bid'ah. Oleh karena itu para salafus salih, karena mereka afqahul ummah, yang paling faqih di antara umat-umat yang ada, yang paling alim, a'lamul ummah, yang paling alim di antara umat-umat yang ada, maka mereka asyadda hadaran, mereka lebih hati-hati, lebih dahsyat kehati-hatiannya minal bid'ah. Lihat barakallahu fikum kata-kata ini. Kata-kata yang sangat bagus dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Bahwasanya kefaqihan seseorang, kealiman seseorang itu berbanding lurus dengan kekhawatirannya dan kehati-hatiannya terhadap kebid'ahan-kebid'ahan. Berarti mafhumnya, kalau orang semakin kurang kefaqihannya atau semakin kurang ilmunya, semakin lancang, semakin berani dan tidak hati-hati dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Jadi justru yang asyadda hadaran, yang sangat hati-hati, justru para orang-orang yang fuqaha wal ulama, ahlul ilmi wal fiqh. Mereka justru asyadda hadaran, yang sangat hati-hati dari kebid'ahan-kebid'ahan. Wa asyadda tahdhiran minal bid'ah, dan sangat dahsyat tahdzirnya dari kebid'ahan-kebid'ahan. Wa li'ilmihim bima tajurruhu ilaih. Kenapa mereka lebih dahsyat peringatannya dari bahaya bid'ah? Dan kenapa mereka lebih hati-hati, lebih takut, lebih khawatir dari kebid'ahan-kebid'ahan? Karena mereka memiliki ilmu. Mereka tahu ma yajurruhu ilaih. Mereka tahu diseret kemana manusia oleh kebid'ahan. Mereka tahu betul bahwa kebid'ahan ini akan menyeret kemana. Mereka tahu arahnya akan ke sini. Yani yusyarri', membikin syariat. Dan itu mengerikan sekali. Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dan bihi Allah. Apakah mereka punya tuhan-tuhan lain yang membikin syariat yang Allah tidak izinkan pada mereka? Maka ini syadid. Oleh karena itu, mereka kanat salaf afqahul ummah, bahwa para salafus salih yang lebih faqih, yang paling faqih di antara umat-umat yang ada, dengan dalil khairul quruni qarni, atau dalam riwayat khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Berarti siapa yang paling afdal dari katakan khair? Generasi pertama, itu para sahabat. Ternyata generasi para sahabat adalah orang-orang yang paling hati-hati dari kebid'ahan-kebid'ahan, yang paling takut dari kebid'ahan-kebid'ahan. Sudah kita contohkan pada kajian yang lalu ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, aku enggak akan tinggalkan satu sunnah pun yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW, karena aku khawatir kalau aku tinggalkan satu sunnah saja, an azir, aku akan menyimpang. Dan ancamannya juga sudah kita baca ke dalam Quran dan Sunnah. Dalam Quran disebutkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati orang yang menyelisihi perintah Nabi, akan ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Atau ayat, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Siapa yang menyelisihi jalan Rasul setelah jelas baginya petunjuk,
dan mengikuti jalan-jalan lain selain jalannya para mukminin. Kata Allah, ancamannya nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan sesatkan dia dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Ini ancaman-ancaman yang mengerikan, dan mereka alimu. Mereka faqihu. Mereka dalam keadaan faqih, alim, mengerti ayat-ayat ini dan tahu bahaya besar yang mengancam orang-orang yang menyelisihi sunnah ke dalam bid'ah-bid'ah. Maka mereka asyadda hadaran wa asyadda tahdziran. Jangan khawatir. Jangan takut dituduh dengan jama'atut tahdzir. Jangan takut dituduh sebagai jama'atut tahdzir. Karena mereka punya julukan. Buat kalian, buat kita. Dengan julukan jama'atut tahdzir katanya. Sammi, silahkan. Namakan dengan apa yang kalian mau. Yang jelas kita mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Dan kita takut terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah kita bacakan tadi. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Atau an tusibahum fitnah atau yusibahum adzabun alim. Maka Allah katakan dengan kalimat falyahzar. Falyahzar. Apa maknanya falyahzar? Hendaklah hati-hati. Hendaklah hati-hati. Hadzir. Dan itu termasuk dari makna tahdzir. Disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berhati-hati dan ajak orang untuk berhati-hati dari yang namanya bid'ah wa in saghurat. Walaupun kecil. Walaupun sepele itu bahaya. Maka dikatakan diawali dengan kalimat wahdar sigar adz-dzunub. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-fitan idza ista'alat fa innaha ta'ti ala akhdar wal yabis. Fitnah kalau datang, kalau sudah mulai menyala, maka niscaya dia akan mendatangi dan membakar semua yang kering maupun yang basah. Yang dikinayahkan dengan api. Api ketika kecil mungkin yang basah nggak terbakar. Tapi kalau api itu sudah menjadi besar, tidak peduli kering ataupun basah, semuanya terbakar. Ta'ti 'alal kabiri was-shaghir, akan mendatangi yang besar maupun yang kecil. Ta'ti 'alal ulama'i wa 'ala ghairihim, mendatangi para ulama dan selain para ulama. Subhanallah, ucapan ulama, ucapan alim sangat jelas dan sangat menunjukkan sekian banyak faedah. Di antaranya kalimat ini, ta'ati 'alal asaghir wa 'alal kibar, mendatangi yang besar ataupun yang kecil. Kalau kecil dalam artian anak kecil enggak dibahas. Kenapa mereka dalam keadaan belum mukallaf? Tetapi paling tidak kejelekannya adalah mereka akan terdidik sampai besar nantinya. Tetapi barakallahu fikum, yang lebih mengerikan dari itu adalah yang menimpa orang-orang besar dan orang-orang kecil. yakni orang-orang yang berilmunya, para ulamanya maupun orang tulabul ilminya, walaupun yang di bawahnya kena semuanya. Kalau sudah besar, membakar semua yang kering maupun yang basah. Ta'ti ala jami'in nas, akan mendatangi semua manusia. La wala yastati'un al-khalas minha, enggak akan bisa menghindarkan daripadanya. Jangan heran kalau dulu kita menyatakan dengan kalimat Syekh Alim Yahya Al-Hajuri, sekarang mubtadi'un dhal, sesat dan menyesatkan. Haddadi, ekstrim. Kemarin kita menyatakan qala Syekh Yahya, qala Syekh Yahya. Sekarang ditahdir oleh hampir semua ulama. Kalau beliau yang jelas di atas kita ilmunya ternyata bisa terfitnah, apalagi kita. Wa yustafad min hadi, kita mendapatkan faedah dari kejadian ini, hendaklah kita berhati-hati. Lebih berhati-hati, karena tentunya kita lebih rawan daripada mereka yang lebih tinggi ilmunya. Bahkan sekarang sudah mengenai Syekh Al-Imam dengan ucapan-ucapan yang kurang ajar kepada para ulama. Terus Al-Bura'i mengikutinya, menentang para ulama. Ini fitnah. Ini adalah fitnah. Tidak mengenai yang kering saja, yang basah pun terbakar.
Tidak mengenai yang bawah saja, yang atas pun terkena. Wa hadza yajib al-hadar. Alaikum bi'ulama'il kibar, atas kalian untuk berpegang dengan para ulama kibar. Kabir fis sin, kabir bil ilm. Yang kabir bil ilm, yang besar ilmunya dan besar pula umurnya. Sehingga mereka betul-betul klop ilmunya yang tinggi dengan pengalamannya yang banyak, kokoh, kuat, istiqamah, tidak gampang terhempas. Adapun yang di bawahnya secara ilmu atau di bawahnya secara umur, lebih rawan terkena fitnah. Qala walau takhallasu minha ma takhallasa minha ahluhum wa auladuhum wa man hawlahum fahiya mithlun nar. Kalaupun takhallasu minha ma takhallas minha, kalaupun mereka bisa selamat, keluarganya, anak-anaknya dan sekitarnya, fahiya mithlun nar. Idza sya'alat fil hatabil hashim yas'ubu itfa'uha. Maka permisalannya seperti api. Kalau sudah membakar dan menyala pada benda-benda yang kering di sekitarnya, yas'ubu itfa'uha, akan sulit memadamkannya. Kalau masih kecil bisa cepat dipadamkan. Matikan itu api. Siapa yang main-main itu? Selesai. Siram selesai. Tapi kalau sudah besar, sekian banyak mobil-mobil pemadam kebakaran gak selesai. Demikian pula kebidahan muhdatsat, kalau tidak sejak kecil dipadamkan kemudian menjadi besar, mengerikan. Lakinnal qada 'alaiha awwal ma tahdus sahlun. Adapun memadamkannya ketika awal pertama muncul sahal, mudah. Amal qada 'alaiha ba'da ma ta'dhum, tetapi menyelesaikannya setelah besar, wa tataghallab, semakin tebal, fa innahu sa'bun, maka itu lebih sulit. Fa yajib al-hazm, maka hendaklah kita bertekad. Wa adamut tasahul fiha, dan jangan tasahul fiha, jangan meremehkan, jangan menggampangkan masalah bid'ah, khususnya bagi mereka yang sudah dianggap sebagai dai, sudah ngajar di sana dan ngajar di sini. Maka tentunya dia lebih bertanggung jawab dalam masalah-masalah yang seperti ini. La yatasahal fiha, jangan mengentengkan, jangan menganggap remeh masalah kebidahan walaupun kecil. Jangan menyatakan sudah gampang nanti saja, tidak. Sekarang sampaikan. Sebelum menjadi besar. Walamma kana as-salaf fil qurunil mufaddalah muhasirin lil bid'ah wa la yasmahuna bi syai'in minha, kanat al-qurun mufaddalah anqa usuril ummah. Ketika salaf as-salih di generasi-generasi utama al-mufaddalah, generasi pertama adalah generasi sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Dikatakan qurun al-mufaddalah, generasi-generasi utama. Ketika mereka muhasirina lil bid'ah, mereka mengepung kebid'ahan. Wala yasmahuna bi syai'in, dan tidak membiarkan ada sedikit pun kebid'ahan. Segera mereka tumpas. Akhirnya kanatil qurun, akhirnya generasi mereka menjadi generasi yang anqa usuril ummah, menjadi masa-masa paling jernih, paling bersih. Anqa dari kata naqi, yang paling bersih, yang paling jernih. Walihada asna 'alaiha Rasulullah, oleh karena itu Rasulullah SAW memujinya dan menyatakan khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Sebaik-baik kalian, atau dalam riwayat khairun nas qarni, generasiku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kenapa dipuji? Karena paling bersih, paling jernih. Kenapa paling bersih, paling jernih? Karena mereka sangat berhati-hati dari kebid'ahan. Bahkan mereka
Sampai kalau ada sesuatu kebid'ahan mereka marahnya. Sampai mereka pukul dengan tangan mereka. Hatta waja'ahu. Allah sudah sampaikan. Bagaimana Umar bin Khattab memperlakukan Sabiq ibn Isal. Apa maksudnya ayat ini? Apa maksudnya ayat itu? Apa maksudnya ayat ini? Menanyakan perkara-perkara yang tidak perlu ditanya. Karena sudah jelas. Yang berjalan dengan cepat. Jelas. Yang turun dengan segera. Yang naik ke langit. Mempertanyakannya, memperdebatkannya. Maka Amirul Mukminin memanggilnya. Mendengar laporan, panggil. Siapa? Engkau. Ana Abdullah Sabir. Kata Umar bin Khattab, Ana Abdullah Umar. Maka fa'ahwa bijaridin nakhl, mulai dia pukul dengan jaridin nakhl, dengan bunga kurma yang belum mekar, kepalanya sampai berdarah. Enggak ada yang berkata, jangan terlalu keras, ini kan dia kan masih muslim, dia kan saudara kita. Enggak ada yang mengatakan seperti itu. Enggak ada waktu itu sururiyun, enggak ada. Hizbiyun, enggak ada. Mereka semua paham bahwa ini memang obatnya. Dan itu Amirul Mukminin, khalifah, dipukul sehingga berdarah, dibiarkan sampai sembuh. Ditahan. Setelah sembuh dipanggil kembali, pukul lagi sampai berdarah. Sampai orang itu berkata, ya Amirul Mukminin, kalau engkau ingin membunuhku, bunuh aku dengan baik. Kalau engkau ingin membunuhku, bunuh dengan baik. Tapi kalau engkau ingin mengobati aku, sungguh demi Allah, aku telah sembuh, telah hilang setan di kepalaku. Maka Umar melepasnya. Ternyata melepasnya bukan melepasnya begitu saja. Beliau memerintahkan kepada gubernurnya, jangan biarkan manusia bermajlis dengan orang ini. Ditahdzir, diboikot, diumumkan. Jangan duduk dengan dia. Sehingga di majlis-majlis, di masjid, halqah-halqah, kalau ada orang itu duduk, maka mereka bubar, meninggalkan dia sendirian. Kal jamalil ajrab, seperti unta yang cacat yang memiliki penyakit menular, ditinggalkan oleh yang lainnya. Kalau duduk di majlis, di halqah yang mereka tidak tahu, enggak kenal Sabiq bin Izal, maka kelompok yang lain akan mengatakan, azmatu Amirul Mukminin, ingat pesannya Amirul Mukminin. Pesannya Amir, oh berarti ini orangnya. Bubar semua, tinggalkan dia. Cuma mempertanyakan ayat ini maksudnya. Apa sih maksudnya ini? Apa sih maksudnya itu? Sampai kemudian gubernurnya mengirimkan surat kepada Amirul Mukminin dan menyatakan sepertinya beliau sudah berubah dan sudah bagus taubatnya. Setelah Umar yakin kalau dia sudah berubah, baru diumumkan. Kalau gitu silakan bergaul kembali dengan dia. Dan jangan tanya Ali bin Abi Thalib menghadapi Khawarij. Kita semua sama-sama tahu. Sumpahnya beliau dengan nama Allah. Wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa 'ashrah. Sungguh demi Allah, aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Diperangi sampai tidak tersisa 10 orang pun. Enggak ada yang menyatakan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kan kita ambil semangat jihadnya dari Khawarij, kan semangat jihadnya bagus. Enggak ada. Apa kira-kira sikapnya Amirul Mukminin pada orang-orang seperti itu? Kalau ada sururiyin saat itu. Sejak awal munculnya hizbiyah, sururiyah, para ulama sudah lihat ini bahaya, ini bid'ah. Ini adalah bid'ah muhdatsah, jangan dianggap remeh. Tetapi masyarakat mengira itu bijak. Masya Allah, bijaknya mereka. Masya Allah, bijaknya mereka, sikapnya sangat hikmah. Jahilu. Mereka juhal, mereka nggak ngerti. Tetapi para ulama tahu. Akhirnya orang-orang bodoh tadi menyalahkan para ulama. Para ulama itu takut tersaingi dengan dai-dai muda. Akhirnya disikat dai-dai muda. Bukan itu masalahnya. Tetapi bahaya tadi ternyata sudah kita saksikan betapa besarnya. Karena betul-betul berbedanya dengan salaf 180 derajat. Para salaf menyikapi dengan tegas.
Mereka menyatakan kita ambil semangat jihadnya dari jihadiyin, ini khawarij yang dimaksud. Imam Syatibi menegaskan dengan keras pada mereka tentang sesatnya Sufiyah sampai hampir dibunuh oleh mereka. Hari ini yang mengaku Ahlussunnah berkata kita ambil akhlaknya dari Sufi. Lihat. Kita kembali kepada kitab. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, karena mereka para salafus salih muhasirin lil bid'ah wa la yasmahuna bi syai'in minha, karena mereka sangat mengurung kebid'ahan, enggak boleh muncul, dan tidak mengizinkan, tidak membolehkan, tidak membiarkan ada sedikit pun dari kebid'ahan. Akhirnya mereka menjadi qurun yang anqa usuril ummah, yang menjadi sejernih-jernih generasi, sejernih-jernih zaman. Walihada, oleh karena itu Nabi memuji mereka, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian berikutnya. Li'annahum ma kanu yatasahaluna ma'al bid'ah, karena mereka tidak meremehkan kebid'ahan. Kanu yuhasirunaha, mereka selalu menjaganya dari kebid'ahan dan tidak membiarkannya. Wa kana ahluha yakhtafuna min quwwati ahlil haq. Akhirnya ahluha, orang-orang yang merupakan ahlul bid'ah, yakhfun atau yakhtafun, sembunyi-sembunyi, takut pada ahlul haq. Kenapa? Tegas, jelas, bukan hanya di lisan, lisannya tegas dan juga sikapnya tegas. Barakallahu fikum. Falamman qadatil qurun mufaddalah, ketika telah habis generasi yang utama, tashattat atau nashitat al-bid'ah, mulai kebid'ahan semakin semangat muncul. Wa ahluha wasyurur, dan juga ahlul bid'ah dan orang-orang yang jelek mulai berani. Ketika sikap yang tadi sudah enggak ada, sikap keras terhadap ahlul bid'ah sudah enggak ada, maka sudah zamannya mulai zaman mereka memiliki pintu, atau istilahnya Abul Hasan al-Misri, al-an, sekarang zamanul amn, sekarang sudah masa aman. Kapan diomongkan oleh Abul Hasan al-Misri? Setelah Syekh Muqbil wafat. Kenapa? Karena ketika masih hidup enggak muncul sikap, enggak muncul kebid'ahan, langsung dibantah, langsung disikat. Mughaffalin. Ketika Syekh Al-Imam berbicara dengan ucapan-ucapan memuji Ikhwanul Muslimin, atau menganggap bahwa perbedaan dengan Ikhwanul Muslimin itu hanya seperti perbedaan fiqhiyah, seperti perbedaan masalah wajib atau tidak wajibnya salat Id. Syekh Muqbil langsung bicara, ittaqillah. Ketika menerima tamu dari muassasah, dari yayasan-yayasan hizbiyah, maka dikatakan mereka ahlul ma'bar mughaffalin. Syekh Muqbil masih hidup. Langsung cabut ucapannya taubat. Ketika beliau wafat, kata Abul Hasan al-Misri, sekarang zaman aman. Sekarang aman. Loh, bagaimana yang lain? Belum ada yang kayak Syekh Muqbil rahimahullah. Belum kelihatan yang kayak beliau. Muslimin yang saya hormati. Qala, dikatakan setelah lewat generasi-generasi tersebut, mulai kebid'ahan semakin semangat, semakin berani. Washta'alatil fitan bainal muslimin. Akhirnya terjadi fitnah-fitnah di tengah kaum muslimin. Lakin Allah Jalla wa'az, tapi Allah yang maha tinggi lagi maha mulia, takaffala bihifdi hadad din. Allah menjamin untuk memelihara agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Allah takaffal, menjamin, menjaga agama ini. Fad-dinu mahfuzun walillahil hamd. Maka agama ini akan terjaga terus, alhamdulillah. Tetapi al-halak yakunu ala ahli din. Tetapi kebinasaan akan terjadi pada orang-orangnya. Agama terus kokoh, terus berdiri, dijaga, dijamin oleh Allah akan terus tegak sampai hari kiamat.
Baik, tetapi orang-orangnya yang akan binasa dengan fitnah-fitnah ini, yang akan binasa dengan syubhat-syubhat ini adalah orang-orangnya. Humul ladina yahlakun, mereka lah yang akan binasa. Wa amma ad-dinu fa innahu mahfuzun bihifdzillah. Adapun agama terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala birahmatihi. Wa yuqayyidullahu lahu man yansuruhu wa yaqumu bihi, dan Allah pasti akan terus menjaga agama ini dengan orang-orangnya. Yuqayyid lahu, Allah akan tetapkan untuk menjaga agama orang-orangnya. Berarti akan terus ada orang-orang yang menjaga agama, menegakkan agama. Walaupun sekian banyak orang yang lain menyimpang, Allah ganti dengan orang yang lain. Agama tetap jalan dan orang-orangnya tetap ada. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Selalu. La tazal, enggak bergeser, enggak akan hilang. Setiap masa, setiap zaman selalu ada ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Tetapi siapa? Bisa kalian, bisa orang lain, bisa kita, bisa selain kita. Agama tetap tegak dan orang-orangnya tetap ada. Kita istiqomah di atasnya, alhamdulillah. Kita na'udzubillah, jangan sampai terjadi kalau kita menyimpang semua. Allah akan gantikan dengan orang lain. Dan agama tetap tegak. Perhatikan ucapan beliau. Rahimahullah, hafizahullah. Yuqayyidullahu lahu man yansuruhu wa yaqumu bihi. Allah Subhanahu wa taala akan menentukan orang-orang yang menegakkan pembelaan terhadap agama ini. Yang ini mumayyi'in, yang ini tidak memikul amanah, tidak menjalankan amanah, akan muncul yang lain. Yang menegakkan agama dan membersihkan agama dari syubhat-syubhat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum, thumma la yakunu amsalakum." Kalau kalian berpaling, Allah akan gantikan dengan kaum yang lain. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum, kalau kalian berpaling, maka niscaya Allah akan gantikan dengan kaum yang lain. Tsumma la yakunu amsalakum, dan niscaya enggak kayak kalian. Diganti oleh Allah dengan orang-orang lain yang lebih baik. In tatawallaw, maka tidak dirugikan sedikit pun agama ini. Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang berpaling dari kaki-kakinya, murtad, tatawalla, la yadurrullaha syai'a, enggak merugikan Allah sedikit pun, enggak merugikan agama ini sedikit pun. Agama tetap tegak dengan orang lain. Di sinilah letaknya. Kenapa Allah menyatakan kepada mereka yang masuk Islam dengan sombong? Ya Muhammad, abshir. Wahai Muhammad, bergembiralah. Kami sudah beriman, kami sudah beriman. Allah tegur. Allah tegur. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Kata Allah, mereka merasa memberikan jasa pada engkau, wahai Rasul. Katakan, Allah yang memberikan jasa pada mereka, itu pun kalau mereka benar-benar beriman. Apa kaitan dengan pembahasan kita? Kaitannya orang-orang tadi masuk ke dalam Islam merasa memberikan sesuatu. Aku memberikan jasa, aku memberikan Rasulullah SAW jadi gembira, aku menjadikan begini, jadikan begitu. Bukan, terbalik. Bukan kalian yang memberikan jasa kepada Islam, kepada dakwah ini. Tetapi justru Allah yang menjadikan kalian mendapatkan kebaikan Islam. Jadi kalau kita membantu dakwah, ini kita yang mendapatkan dari Allah SWT kebaikan. Alhamdulillah. Bukan kita memberikan sesuatu untuk Allah. Nih lihat aku berjasa. Enggak. Kamu berpaling, Allah akan ganti orang lain. Kembali pada ucapan beliau. Yang membacakan ayat Allah SWT, wa in tatawallaw. Kalau kalian berpaling, yastabdil qauman ghayrakum. Allah akan ganti orang-orang selain kalian. Tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian enggak seperti kalian. Dan ayat yang semirip dengan itu adalah ayat Allah Taala
Dalam Al-Maidah 54. Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin 'alal mu'minin 'azzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna lawmata la'im. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum, yang dipanggilnya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Man yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian yang murtad, berpaling dari kakinya, berpaling dari Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan gantikan kaum lain, agama tetap tegak, Islam tetap tegak, syariat tetap tegak, tapi bukan oleh kalian. Kalau kalian murtad, silahkan berpaling. Fallahu la yudayyi' dinahu, lakin nahnu alladhina nadhi' idza daya'na dinana. Lihat kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Allah enggak akan menyia-nyiakan agamanya. Tetapi kitalah yang akan tersia-siakan kalau kita menyia-nyiakan agama kita. Jadi kalau kita menyia-nyiakan agama kita, na'udzubillah, maka tidak dirugikan agamanya. Agamanya tetap dijaga oleh Allah. Tetapi kitanya yang terhempas. Kitanya yang yatasaqatun, yang berguguran. Kemarin ada fulan, sekarang sudah ada. Kemarin ada si Alan, sekarang sudah hizbi. Kemarin ada si fulan, sekarang sudah mubtadi' dhal. Kemarin ada si fulan, sekarang sudah menjadi sururi hizbi, ikhwani. Kemarin ada si fulan jadi sufi. Selesai. Berguguran, yatasaqatun ala tariqid da'wah. Mereka berguguran di jalan dakwah ini. Agama tetap tegak. Dengan kita ataupun dengan selain kita. Qala idza dayya'na dinana wa tamalla'ta ma'al mubtadi'ah wa ashabil ihdath, kalau kita melalaikan agama kita dan kemudian tamalla'na ma'al mubtadi'ah, kemudian kita berlembek-lembek dengan ahli bid'ah wa ashabil ihdathat, dan berlembek-lembek dengan orang-orang yang mengada-adakan kebid'ahan. Wa tasahalna ma'ahum, dan kita meremehkan, menganggap enteng bersama mereka. Fa innana nahnu alladziina nadhi', maka niscaya kitalah yang akan tersia-siakan. Kitalah yang akan sia-sia atau akan terlempar, akan terhempas. Wa rubbama tansyabul fitnatu wal qitalu wa tusfaqud dima', bahkan bisa jadi sampai semakin besar fitnah, semakin tua fitnah, semakin pekat. Wal qital, dan juga sampai terjadi peperangan. Wa tusfaqud dima, tertumpah darah, bisa babiha dengan sebab fitnah-fitnah tadi. Kalau kita bergampang-gampang. Wala nastati'u an natakhallas minha, dan enggak bisa kita kemudian melepaskan diri, sulit melepaskan diri. Orang yang sudah terkena fitnah sulit untuk melepaskan diri. Innallaha tajaza sahibal bid'ah anit taubah. Allah menghalangi ahlul bid'ah dari taubat. Sulit untuk taubat. Rata-rata mereka merasa benar sehingga tidak pernah berpikir untuk taubat. Bahkan ketika disuruh taubat bingung, taubat dari apa? Apa salah saya? Ditegur oleh para ulama juga masih nggak sadar. Lo coba sebutkan kesalahan saya. Syekh Rabi harusnya nyebutkan kesalahan saya. Nggak sadar dia. Apa salahnya? Karena merasa benar. Ini fitnah. Ini yang namanya fitnah. Maka dikatakan qauluhu fa'azumat wa sarat dinan yudanu biha, diakhiri ucapan Imam Al-Barbahari dengan kalimat maka menjadi besar dan menjadi agama yang yudanu biha, menjadi agama yang dipegang. Ai annal bid'ah idza turikat tasiru hiya din fima ba'd. Maknanya kebid'ahan kalau dibiarkan suatu saat nanti di masa mendatang jadi agama. Masyarakat akan berpegang dengan kuat seakan-akan itu agama. Kalau dirubah mereka akan marah. Kenapa kamu merubah agama? Wa qad sabaqa qauluhu, dan sudah lewat pembahasan tentang siapa yang mengada-adakan kebid'ahan,
akan dicabut satu sunnah daripadanya. Wa turfa' sunan wa tasirul bid'ah yad-din, yang akhirnya kebid'ahan itulah yang dianggap agama. Sunnah-sunnahnya satu persatu hilang, sedangkan kebid'ahannya dianggap sebagai agama, menggantikan sunnah-sunnah. Wa laysa mana dzalika anna kullal ummah, tentunya maknanya bukan seluruh umat. Tetap ada sekelompok dari umatku, kata Nabi, yang zahirina 'alal haqq. Fa khalafa as-sirat, maka mereka yang mengentengkan kebid'ahan, yang menganggap kecil, kemudian bergampang-gampang yatamayya' ma'al bid'ah, berlembek-lembek dengan kebid'ahan dan ahli bid'ah, maka niscaya mereka tenggelam bersama mereka dan kemudian menyelisihi jalan yang lurus. Na'udzubillah, ujung-ujungnya nanti, dan ini ancaman, ujung-ujungnya nanti keluar dari agama Islam, keluar dari syariat. Yani anna sahibal bid'ah yatajara bihil amr hatta yakunu dinuhu kulluhu bid'an. Maknanya bahwa bid'ah akan terus menerus tumbuh menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Yatajara bihil amr, akhirnya menjalar sampai agama ini seluruhnya bid'ah. Susunan dari bid'ah. Sunnahnya hilang. Wa yakhruj minal Islam, yang tentunya akhirnya keluar dari Islam. Walam yabqa fi dinihi syai' minas sunan. Tidak tersisa lagi dalam agamanya satu sunnah pun. Dari awal sampai akhirnya, dari alif sampai ya, semuanya berisi kebid'ahan. Wassallallahu salamah wal afiyah. Wassalatu taufiq wal hidayah. Subhanak bihamdik.